Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Sebelumnya kita udah bahas mengenai kisah pertemuan Celis dengan Luna sampai mereka melahirkan Anos untuk kedua kalinya. Jadi sekarang mari kita ngomongin tentang dewa kehancuran Abernethy dan dewa penciptaan Milithia atau Sasha dan Misa. Iya, mereka itu satu paket, jadi harus kita bahas keduanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Kita mulai dari 700 juta tahun yang lalu, tepatnya awal kelahiran dunia Milithia. Dengan lenyapnya dunia Elanasia akan melahirkan dunia baru dan juga melahirkan para dewa baru yang nantinya akan menjadi tatanan untuk dunia itu. Terutama dewa kehancuran Abernethy dan dewa penciptaan Milithia atau Sasha dan Misa yang menjadi awal dari semuanya. Jadi mereka berdua adalah dua anak yang dilahirkan oleh Elanasia, walaupun setelah itu Elanasia lenyap, namun dia sudah sempat memberikan nama pada kedua putrinya. Dia juga sudah mewariskan semua tatanan dan kekuatan penciptaan pada Milithia, jadi tanpa diajari pun Milithia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai dewa pencipta. Bagaimana menciptakan sebuah dunia dan semua hal di dalamnya seperti tatanan, hukum, konsep, makhluk, dan sebagainya. Itu semua sudah ada di dalam bulan penciptaan Milithia. Bisa dibilang Milithia adalah ibu dari semua hal di dunia itu. Setiap dewa pencipta itu mempunyai kesempatan dua kali untuk menggunakan Mount of Creation secara penuh, yaitu untuk menciptakan dunia dan melahirkan dewa pencipta baru jika nantinya dunia ciptanya mengalami kehancuran atau sama seperti yang dilakukan oleh Elanasia. Begitu juga dengan dewa pencipta sebelum Elanasia dan sebelumnya lagi. Lalu singkat cerita, Milithia menggunakan Mount of Creation untuk menciptakan dunia itu dan perlahan semua hal mulai terlahir di dalamnya, termasuk makhluk hidup dan para dewa dengan tatanan mereka masing-masing. Mungkin butuh waktu yang tidak sebentar agar dunia itu bisa ditinggali dengan layak. Karena di awal penciptaannya tentu dunia itu masih sangatlah kacau walaupun para dewa langsung mengikuti tatanan mereka masing-masing. Misalnya dewa kelahiran cuma akan melahirkan sesuatu dan dewa kematian juga hanya akan mengurusi kematian, tidak mempunyai emosi ataupun keinginan lain. Sama seperti robot yang cuma menjalankan perintahnya. Begitu juga dengan Milithia dan Abernethy awalnya sih. Selama ratusan juta tahun, keduanya saling menjalankan tatanannya masing-masing, tapi tidak mungkin untuk bertemu. Karena sebagai dewa kehancuran, Abernethy akan muncul di siang hari seperti matahari yang mengambang dan menciptakan kekacauan dan sebagainya. Lalu di malam harinya, Milithia muncul dengan bulan penciptaannya dan menumbuhkan banyak hal baru. Terus seperti itu agar tatanan kehancuran dan penciptaan tetap seimbang. Namun seiring berjalannya waktu, Milithia mulai merasa kalau dunia yang diimpikannya tidak harus seperti itu. Kenapa semuanya harus mengikuti tatanan? Lalu apa bedanya dengan dunia Elanasia sebelumnya? Milithia ingin dunia ciptanya damai tanpa ada peperangan dan sebagainya, tapi jika seperti itu nanti keseimbangan dunia akan terganggu. Dan sumber dari kehancuran ataupun kekacauan itu sendiri adalah Abernethy. Dia ingin sekali menemui adiknya yaitu Abernethy dan memintanya untuk berhenti mematuhi tatanan kehancurannya. Karena pasti Abernethy juga merasa kesepian dan sedih soalnya dirinya ada hanya untuk menghancurkan. Tapi sayangnya Milithia dan Abernethy tidak bisa menolak takdir yang diberikan pada mereka. Intinya mereka ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu, tapi sebenarnya akar atau sumber mereka saling menyatu seperti dua sisi koin yang berbeda. Jadi jika mereka berdua sampai memaksa untuk bertemu, maka akan terjadi distorsi pada dunia itu. Dari dulu Milithia memang sangat menyayangi dunianya dan mempunyai perasaan pribadi, tidak seperti dewa yang lain. Dewa yang lain tidak akan mempunyai pemikiran untuk menolak tatanan ataupun takdir. Tapi gara-gara menginginkan kedamaian, Milithia dianggap sebagai dewa yang menyimpang oleh para dewa lainnya. Selama ratusan juta tahun dia selalu merasa sedih melihat siklus yang berulang-ulang seperti itu. Sampai akhirnya tiba di masa Celis terlahir kembali dari masa lalu dan Milithia mempunyai harapan baru. Karena Celis adalah orang yang berani menentang aturan ataupun tatanan. Dia juga ingin menciptakan dunia yang damai seperti yang diimpikan oleh Milithia. Akhirnya di masa itu seringkali Milithia menemui Celis dan mendukungnya, soalnya Milithia sendiri tidak bisa ikut campur langsung pada urusan makhluk dunia itu. Akibatnya perlahan peperangan dan konflik mulai mereda, tapi tetap saja tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Karena Abernethy sendiri masih terus memancarkan tatanannya. Cuma sayangnya di masa itu Celis juga harus tewas di tangan Graham, walaupun untung saja Anos sudah terlahir. Sebelum mati, Celis juga meminta Milithia untuk mengawasi Anos dan membimbingnya agar Anos tidak salah jalan. Tapi Celis juga meminta Milithia untuk menghapus sejarah mengenai Celis Woldigo dari dunia itu. Jadi tidak akan ada orang yang mengingat apapun mengenai Celis, termasuk fakta mengenai kematiannya. Karena Celis khawatir jika nanti Anos tahu, dia akan memiliki kebencian yang mendalam terutama pada Graham. Makanya dulu Anos tidak ingat apapun mengenai ayahnya.
Nah, saat Thanos sudah mulai dewasa, dia mulai penasaran dengan bulan penciptaan yang selalu muncul di malam hari, dan saat itulah dia akhirnya bertemu dengan Melithia untuk pertama kalinya. Awalnya Melithia tidak ingin bicara terlalu banyak dengan Anos atau cukup mengawasinya, tapi Anosnya sendiri selalu mengejar Melithia dan ingin bicara banyak hal dengannya. Setiap malam Anos selalu menemui Melithia, jadi akhirnya Melithia mau bicara dan mereka membicarakan banyak hal mengenai dunia itu dan tatanannya. Melithia juga menceritakan mengenai adiknya yaitu Abernethy, tapi mereka berdua tidak pernah bertemu. Lalu setelah 7 tahun kemudian, Anos kembali menemui Melithia dan membawakan surat dari adiknya yaitu Abernethy. Jadi selama 7 tahun itu, Anos juga menemui Abernethy di dalam inti matahari kehancurannya dan juga menceritakan tentang kakaknya yaitu Melithia. Saat menyerahkan surat itu, Anos juga bertanya pada Melithia apa yang sebenarnya dia inginkan. Melithia bilang ingin melihat dunianya damai tanpa ada konflik dan peperangan, walaupun itu sama saja menentang tatanan. Dia juga ingin sekali bertemu dengan adiknya, bahkan hanya dalam mimpi juga tidak apa-apa. Tentu Anos tertawa saat itu karena baginya konsep dan tatanan dunia sangatlah lucu. Kenapa para dewa bisa hidup tanpa mempunyai emosi dan juga tidak bisa melawan takdir mereka? Siapa yang menciptakan aturan konyol seperti itu? Lalu setelah berpisah lagi dengan Melithia untuk waktu yang cukup lama, Anos berhasil masuk ke inti kehancuran Abernethy dan memintanya untuk berhenti memancarkan kehancurannya agar dunia mengalami kedamaian. Tentu setelah melewati pertarungan yang sangat dahsyat, karena para dewa tidak mau Abernethy sampai meninggalkan tatanannya. Apalagi matahari kehancuran Abernethy akan menghancurkan apapun yang berusaha mendekatinya. Karena hal itu juga, selama ratusan juta tahun Abernethy selalu sendiri di inti kehancurannya dan tentu dia merasa sangat sedih dan kesepian. Jadi kedatangan Anos yang bisa menembus inti kehancurannya sangat membuat Abernethy senang karena akhirnya dia bisa bicara dengan orang lain, apalagi mendengar kabar kakaknya. Dia juga menganggap Anos sebagai cinta pertamanya dan apapun yang terjadi, Anos adalah miliknya. Akhirnya saat itu Anos menghancurkan tatanan Abernethy atau tidak lagi terikat dengan tatanan kehancuran dan mengubah inti kehancuran itu menjadi Delsogade dan juga pedang Venus Donoa sebagai perwujudannya. Jadi Abernethy bisa menampilkan sosoknya selama di dalam kastil Delsogade dan baginya tidak ada yang lebih menyenangkan dari itu. Karena Anos juga akan selalu kembali ke kastil itu dan Abernethy juga akhirnya bisa bertemu dengan kakaknya yaitu Melithia. Cuma Anos ingin tetap mengabulkan keinginan Melithia lebih dari itu, yaitu membuat mereka berdua bisa menjalani hidup bersama. Tapi waktu itu Melithia hanya ingin Abernethy menjalani hidup layaknya orang lain karena ya Melithia sendiri juga harus selalu mengawasi dunia itu. Jadi Anos hanya menggunakan silika atau reinkarnasi pada Abernethy dan mengirimnya ke masa depan. Jadilah terlahir menjadi Sasha yang mempunyai darah iblis murni, tapi dia harus kehilangan ingatannya. Setelah mereinkarnasi Abernethy, Anos masih sering bersama Melithia untuk menciptakan dunia yang damai. Sampai akhirnya Anos juga memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan. Namun sebelum itu, Melithia meminta Anos berjanji untuk menemui Abernethy nantinya. Melithia yakin kalau Abernethy akan tetap mencintai Anos di masa mendatang, jadi Melithia meminta Anos untuk menanggapi perasaannya. Kalau perasaan Melithia atau Misa pada Anos sih nggak seperti cinta gitu guys. Dia sangat menyayangi Anos tapi bukan sebagai kekasih. Lalu singkat cerita, akhirnya di masa ini kedua kakak beradik itu bisa menjalani hidup bersama seperti keinginan mereka di masa lalu. Walaupun Sasha dan Anos butuh waktu yang lama untuk mengingat semuanya. Berbeda dengan Misa yang sebenarnya masih mengingat semuanya, tapi untuk kebaikan Abernethy dia pura-pura tidak ingat apapun. Dari awal Misa memang udah tahu semua tentang Anos dan Sasha, dan tentu dia tahu kalau dirinya adalah dewa pencipta Melithia. Cuma dia menyegel kekuatan besarnya di dunia bawah. Karena kan Melithia bereinkarnasi ke masa depan setelah Anos mengorbankan dirinya, walaupun akhirnya lahir di masa yang sama. Karena jika Sasha mendapatkan ingatan dan kekuatannya lagi, maka dia akan terikat lagi dengan tatanan kehancuran, karena memang belum sepenuhnya menghilang. Nah, jika terjadi seperti itu, maka di antara Sasha dan Misa harus ada yang mengalah atau menghilang. Walaupun ya nanti Anos bisa mengatasi masalah itu dan memisahkan akar atau sumber mereka berdua, agar bisa hidup bersama sampai kapanpun tanpa harus kehilangan ingatan dan kemampuannya. Ya, jadi nantinya Sasha mendapatkan ingatannya lagi sebagai Abernethy di volume 10 dan menyatakan cintanya pada Anos untuk kedua kalinya. Tentu kekuatannya sebagai dewa kehancuran juga kembali, jadi saat Anos menggunakan Venus Donoa hanya butuh Sasha di sampingnya. Kalau Misa sih memang tidak pernah kehilangan kekuatan ataupun ingatannya, dia hanya sengaja menyegelnya untuk sementara. Ya, itulah kisah masa lalu Abernethy dan Melithia sampai terlahir kembali menjadi Sasha dan Misa. Oh ya, ada Saweria dari Ziniasi Wahel. Semangat buat konten mau gakuinya bang, ditunggu kelanjutannya.
Ya pasti, dan makasih guys, semangat juga buat kalian. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.